Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan materi presentasi mata kuliah Syariah Islamiyah dari dosen pengampu Bapak Dr. Amir Mahrudin MPDI yang berjudul Sholat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Dan berikut adalah pembahasan yang akan saya jelaskan. Pembahasan pertama, ada pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Sholat dalam bahasa arti doa bisa ditemukan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, sedangkan sholat dalam arti rahmat bisa ditemukan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Yang artinya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Adapun pengertian sholat menurut istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Penjelasan selanjutnya ada kedudukan sholat. Kedudukan sholat diantaranya ada yang pertama, sholat merupakan tiang agama. Yang kedua, sholat merupakan amal ibadah yang dihisab pertama kali. Yang ketiga, sholat merupakan syariat Islam yang terakhir lenyap. Yang keempat, Allah berikan pujian kepada mereka yang mendirikan sholat. Yang kelima, termasuk ke dalam rukun Islam. Selanjutnya ada hukum meninggalkan sholat. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dengan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia diancam hukum mati jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan sholat. Imam Abu Hanifah rahimahullah, Malik rahimahullah, dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah orang fasik dan tidak kafir. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya. Menurut Imam Malik rahimahullah dan Syafi'i rahimahullah, orang yang meninggalkan sholat diancam hukuman mati sebagai had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia diancam hukuman sebagai ta'zir, peringatan, bukan hukuman mati. Selanjutnya ada waktu-waktu sholat. Zuhur, waktunya dari tergelincirnya matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Asar, waktu dari saat bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya hingga terbenamnya matahari. Maghrib, waktunya dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada senja. Isya, waktunya dari hilangnya merah senja hingga pertengahan malam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu sholat Isya hingga pertengahan malam. Subuh, waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari. Selanjutnya ada syarat-syarat sholat. Yang pertama masuk waktu sholat, yang kedua suci, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat, dan yang kelima niat. Selanjutnya ada fardu sholat. Sholat fardu terdiri atas dua golongan, yakni yang pertama fardu ain, yakni yang diwajibkan kepada individu, termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. 2. Fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunat bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Maka jika matahari telah terbit, janganlah kamu lakukan sholat, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Yang pertama, subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari terbitnya fajar, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Yang kedua, zuhur, terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir condong ke arah barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya dan berakhir ketika masuk waktu asar. 3. Asar, terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. 4. Maghrib, terdiri dari 3 rakaat.
Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang yang diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Yang kelima, isya. Terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah yang diawali dengan hilangnya cahaya merah, syafaq, di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar keesokan harinya. Khusus pada hari Jumat, Muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah bersama-sama sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat tidak wajib dilakukan oleh perempuan atau bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Selanjutnya ada sunat-sunat sholat. Yang pertama sunnah hayyah, yang kedua sunnah abad, yang ketiga sunnah lain dalam sholat. Selanjutnya tata cara sholat. Yang pertama, niat. Memulai sholat dengan niat dalam hati untuk mengerjakan sholat yang dituju. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. 4. Ruku. Membungkuk dengan tangan di lutut dan punggung lurus, serta membaca doa ruku. 5. Iktidal. Berdiri tegak setelah ruku. 6. Sujud. Melakukan sujud 2 kali dengan tumakninah, yaitu tenang dan tidak tergesa-gesa. 7. Duduk di antara 2 sujud. Duduk tenang di antara 2 sujud. 8. Tasyahud akhir. Duduk di akhir sholat sambil membaca tasyahud. Yang ke-9, salam. Mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Sholat dalam kondisi darurat. Sholat dalam kondisi darurat menurut ajaran Islam mencakup penyesuaian dalam pelaksanaan sholat bagi mereka yang tidak mampu melakukan sholat dengan cara biasa karena alasan kesehatan atau situasi tertentu. Sholat dengan duduk. Jika tidak mampu berdiri, sholat dapat dilakukan dengan duduk. Ruku dilakukan dengan membungkuk sedikit dan sujud dengan isyarat kepala. Sholat berbaring. Jika tidak mampu duduk, sholat dapat dilakukan dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Sholat dengan terlentang. Jika tidak mampu berbaring ke sebelah kanan, sholat dapat dilakukan dengan terlentang, kaki mengarah ke kiblat. Sholat khauf. Sholat dalam keadaan takut atau darurat, seperti di medan perang, dilakukan sesuai dengan situasi dengan gerakan isyarat jika perlu. Kesimpulan, sholat dalam bahasa berarti doa dan rahmat, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kedudukan sholat dalam Islam sangat penting, dianggap sebagai tiang agama, amal ibadah pertama yang dihisab dan syariat yang terakhir hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada mereka yang mendirikan sholat dan menjadikan sholat sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat. Meninggalkan sholat memiliki konsekuensi yang serius dalam Islam. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat dianggap kafir, sementara menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, orang tersebut fasik namun tidak kafir. Hukumnya bervariasi, dari ancaman hukuman mati hingga ta'zir, peringatan. Sholat wajib dilaksanakan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Syarat sah sholat meliputi masuk waktu sholat, suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat. Sholat fardu wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim yang telah dewasa. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, merupakan fardu ain yang tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, ada juga sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah, yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian muslim, kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Sholat memiliki banyak manfaat, baik dari segi spiritual maupun sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.